Assalamualaikum Bu Maya, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Ajeng, selamat siang juga. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya hari ini baik, sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Gimana perasaannya hari ini? Senang? Happy? Luar Bahagia? biasa, hari ini luar biasa baik, happy, harus happy. Iya, terpancar dari raut wajahnya ya, selalu tersenyum. Oke Bu Maya, hari ini eh, Bu Maya akan melaksanakan kegiatan coaching. Ya, Apa yang sudah Bu Maya persiapkan untuk kegiatan ini? ya betul Bu, kali ini saya akan mempraktekkan coaching bersama rekan CGP yang lain. Yang Ya, sudah saya persiapkan adalah saya sudah akan menggunakan alur tirta, di ya. mana ada tujuan umum yang dari pertemuan tersebut, kemudian juga ada Hmm, rencana aksi. ya. Mohon maaf, yang pertama tujuan umum, kemudian ada Mhm. identifikasi, setelah itu ada Ya. rencana aksi, dan juga adanya tanggung jawab terhadap rencana tersebut. Saya juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali informasi ataupun mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi oleh Koci. Oke, luar biasa. Oke, silakan Bu Maya untuk melakukan kegiatan coaching bersama Bu Anita sebagai coachingnya. Semangat Bu Maya. Semangat. Terima kasih Bu Ajeng untuk supportnya. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Anita. Gimana? Maaf banget nih, malam-malam mengganggu. Oh enggak, kebetulan saya lagi santai juga Bu. Iya, pengen cerita nih, Bu Maya. Oh iya mangga Bu, mau cerita apa nih? Ini permasalahan di sekolah biasa. Jadi tuh aku tuh lagi bingung banget gitu. Masih banyak guru yang menerapkan ya kekerasan terhadap siswa. Ini kan saya di SMA ya, di SMK. Jadi tuh Iya, misalnya kekerasannya kayak merobek kertas ujian. Tadi kan kita masih ujian ya hari kelima. Nah, jadi ketika kedapatan siswa juga nyontek tuh langsung dirobek-robek tuh di depan anak, di depan siswa-siswa yang lain gitu. oh Terus uh, iya, jadi terus masih ada hukuman fisik. Jadi ketika siswa terlambat kadang masih disuruh ya lari yang tidak sesuai dengan yang harusnya gitu kan. Kemudian ya sebenarnya ini jadi saya ingin lebih persuasif lagi tuh dengan guru-guru supaya dapat menerapkan mungkin lingkungan pendidikan yang lebih berbudaya positif dan berpihak pada siswa karena luar biasa nih anak-anak SMA kan masa-masa labil juga ya mereka lagi mencari jati diri dan segala macam gitu jadi benar-benar kita tuh harus berpihak pada mereka nah jadi mungkin itu ya permasalahan saya di sekolah saya itu Bu Maya. iya betul. Jadi tujuan pertemuan ini tentang permasalahan ibu ya? Iya Bu Maya. Iya betul Bu. Eh, apa yang bisa ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut Bu? Jadi tuh saya sebenarnya kemarin kan juga mengikuti grup penggerak. Nah dan sedikit bukan cuma sedikit sih luar biasa banget tuh banyak banget ilmu-ilmu yang saya dapatkan di sana juga ya terkait nanti diseminasi kegiatan-kegiatan itu yaitu dari budaya positif, disiplin positif, bagaimana nanti si guru-guru ini ya tidak semena-mena gitu menerapkan hukuman semau-mau mereka tanpa menggali lagi siswa itu seperti apa, langsung dihukum, langsung disuruh lari lapangan, suruh bersih-bersih ini, angkat sampah gitu. Nah, jadi saya ingin tuh ada pertama nanti diseminasi apa yang saya dapatkan dari guru penggerak kemudian pelatihan untuk KSE juga itu kan gimana supaya mereka juga lebih memahami jadi nggak hanya ke siswa jadi kegiatan ini bukan hanya KSE untuk siswa tapi bagaimana juga KSE juga untuk guru agar guru ini juga bisa
mengimbaskan itu kepada siswa gitu. Kemudian Iya. iya banyak masalah banget, misalnya banyak siswa mengalami masalah belajar, yaitu dimulai dari apa ya, mungkin diskusi-diskusi mendalam tentang problem-problem itu, kemudian bagaimana nanti mereka menemukan solusi pembelajaran yang lebih efektif gitu. Jadi ada diskusi-diskusi kayak gitu, Bu. Oh gitu ya, benar. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut, kalau seandainya skala 1 sampai 10, idealkannya kan di 10 ya, di angka 10. Menurut Ibu sekarang berada di posisi angka berapa nih? Ini masih 5 kayaknya ya, Bu ya, karena memang belum semua gitu menjalankan juga budaya positif. Jadi masih terus juga melakukan penghukuman siswa. Jadi itu saya ingin lebih persuasif lagi dengan guru-guru supaya lebih dekat, membangun lingkaran pengaruh biar mereka ya lebih paham kan bagaimana sebenarnya berpihak kepada murid itu seperti apa. Bagaimana kita sebagai guru yang benar-benar menuntun siswa, bukan malah mengajak atau tadi seperti tadi merobek-robek kertas, ulangan, seperti Iya. itu. Jadi mungkin 5 ya, Bu. Iya, iya. Baik Ibu, kemudian apa saja kemungkinan atau peluang-peluang yang bisa Ibu ambil untuk mengatasi masalah yang sedang Ibu alami saat ini? Peluang-peluang yang saya bisa ambil itu untuk mengatasi ya masalah-masalah ini yang tadi saya sudah ada tujuan dan harapan-harapan yang ingin saya coba terapkan. Tadi mungkin awalnya kita akan sama CGP itu mungkin apa ya, diskusi, kemudian kita akan mengembangkan bagaimana menerapkan disiplin positif, kemudian budaya positif, kemudian berdiskusi lagi tentang kurikulum operasional gitu ya, Bu, dan bagaimana nanti pembelajaran KSE ini gitu kepada siswa dan kepada guru, terutamanya kepada guru juga, karena guru kan yang memang benar-benar harus kita iniin untuk kita latih juga sebelum mereka mendidik atau menuntun siswa. Kemudian mengembangkan tadi kegiatan-kegiatan internal yang untuk yaitu tadi memperbaiki kurikulum opsional, kemudian menerapkan tes diagnostik dan untuk merencanakan pembelajaran berdiferensiasi juga gitu. Jadi supaya guru-guru ini lebih memahami siswa-siswa tersebut dan itu akan tercermin ke dalam kurikulum operasional nanti. Jadi itu. Iya, betul Ibu, luar biasa ya. Kemudian apa yang menghambat Ibu untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Baik, Bu. Jadi itu hambatan-hambatan ini memang tak lain ya pasti itu datang dari lingkungan gitu. Ya itu tadi pertama banget itu dari guru gitu. Bagaimana mungkin dengan sesama rekan-rekan ini kan ada yang mungkin lebih lama, lebih senior, merasa mungkin kita juga udah pengalaman mengajar, tapi kan mungkin juga belum tentu ilmu-ilmu yang mereka dapatkan dengan apa yang mungkin kita dapatkan ya mungkin berbeda-beda setiap pengalaman. Jadi penghambat itu merasa mungkin lebih senior, terus ada juga guru-guru lain yang dari luar sana bukan backgroundnya pendidikan, yang belum mungkin paham ikut-ikut pelatihan-pelatihan, diseminasi, kemudian ya BIMTEK, bimbingan, punya itulah permasalahannya bahwa guru-guru ini kurangnya upgrade untuk pelatihan-pelatihan untuk mengupgrade diri, inovasi-inovasi pembelajaran apapun itu masih kurang, Bu, gitu. Dan yang menghambat itu tadi banyak sekali guru-guru teknik bukan dari kalangan pendidik gitu. Dari hambatan yang Ibu katakan tadi, kira-kira apakah Ibu sudah punya solusi? Ya, tentu saya sudah memikirkan ini. Solusi apa yang kira-kira saya harus hadapi? Yang pertama, mungkin saya akan
coba langsung membuat sebuah rencana tadi, yaitu dengan kegiatan diseminasi, kemudian persuasif ke guru-guru, pendekatan secara persuasif, kemudian membangun lingkungan pengaruh biar mereka juga mungkin tidak terlalu apa ya istilahnya mengabaikan atau reluctant-nya itu mengabaikan ketika apa sih kegiatan apa sih gitu. Jadi saya akan lebih melakukan pendekatan ini individual gitu. Jadi lebih lebih mendekati mereka agar mereka tuh lebih mungkin ya dari hati ke hati apa sih masalahnya gitu. Jadi saya bisa ada teman gitu untuk sama-sama untuk menggerakkan ini. Mungkin itu, Bu. Iya, betul sekali. Dari beberapa rencana atau solusi yang sudah Ibu ketahui tadi, kira-kira nih, Ibu punya skala prioritas yang mana dulu yang akan Ibu kerjakan? Yang paling pertama banget itu ya pasti pengimbasan ya, diseminasi dari apa yang sudah saya dapatkan juga saya akan berikan lagi, kemudian mengatur itu ada beberapa strategi, jadi nggak terlalu monoton. Mungkin kita akan melakukan diseminasi ini ya dengan bagaimana dengan kegiatan yang lebih benar-benar berpihak juga pada mereka gitu kan, nggak monoton menyampaikan materi-materi tersebut biar mereka senang gitu, karena pada dasarnya kalau udah pelatihan-pelatihan kayak gitu pasti tuh wah latihan lagi gini-gini lagi BIMTEK kayak gini pasti ini sama nih dengan BIMTEK pasti kan kayak gitu. Tapi kalau kita mungkin nggak ada ide-ide untuk supaya bagaimana mengatur ruangan itu atau pelatihan itu supaya lebih menarik, jadi mungkin ya akan saya pertama banget menjadi prioritas itu mengimbasan, kemudian pengimbasan ini benar-benar harus sekreatif mungkin agar mereka tuh nggak bosan dan akan terbangun lah mungkin kekeluargaan di situ atau kita sharing bersama, jadi nggak monoton bahwa saya itu sebagai fasilitator atau sebagai mentor atau apa, jadi saya hanya memang ya menyampaikan itu gitu, jadi tidak seolah-olah menjadi pemateri seperti itu mungkin harusnya. Iya. Baik Ibu, dari prioritas yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira jangka waktunya sampai kapan Ibu merencanakan dari prioritas 1 ke prioritas 2, 3 dan seterusnya? Oke, Bu. Jadi untuk bulan ini di minggu pertama sampai minggu kedua itu mungkin kita akan melakukan pengimbasan dulu tentang pertama budaya positif dan disiplin positif, karena tadi aku udah jelasin bahwa bagaimana guru-guru itu banyak merobek-robek contekan-contekan anak di depan-depan anak-anak yang lain gitu kan. Nah, itu setelah itu nanti di minggu ketiga baru kita masuk ke apa materi lagi yang pengimbasan lagi yang berikut, yaitu tentang KST gitu, supaya mereka lebih memahami juga bagaimana pembelajaran yang lebih mendekatkan kepada siswa dengan sosial emosional siswa itu. Mungkin itu. Baik. Kemudian komitmen Ibu sendiri untuk rencana aksi ini bagaimana? Dan kemudian juga bentuknya seperti apa? Ya, komitmen saya yang pertama saya kan langsung mungkin menyusun pelaksanaan ini, kemudian akan mengajukan ini tentunya kepada stakeholder, kepada pemangku kepentingan di sekolah ini agar mendukung apa yang nanti akan saya cita-citakan, tujuan saya, harapan saya di sekolah ini agar lebih baik lagi dan semua berpihak pada siswa. Yang pasti tadi saya akan menghubungi pembina, ketua yayasan, dan kepala sekolah, dan terutama mungkin pada rekan yang membantu saya pertama banget gitu. Baik Ibu. Kemudian ketika Ibu mempunyai komitmen seperti itu, siapa yang dapat membantu Ibu mengingatkan dalam menjaga komitmen tersebut? Itu ada salah satu teman yang benar-benar walaupun beliau itu mungkin bukan guru penggerak mengikuti kegiatan apa, tapi mungkin ya
dalam diri dia itu sama, setiap guru kan itu adalah penggerak gitu ya. Mungkin cuma karena nggak ikut guru penggerak aja. Tapi jadi teman ini nih yang jadi partner saya nanti akan mengingatkan saya, dan ini orang yang pertama mungkin yang akan mendukung saya juga dalam bagaimana mencapai tujuan dan harapan-harapan saya di sekolah ini agar lebih baik lagi. Ya. Iya. Baik Ibu, kemudian apa yang akan Ibu lakukan setelah sesi coaching ini? Oke, jadi akan saya lakukan setelah sesi coaching ini. Ya, mungkin pertama saya akan langsung berkonsultasi dengan dia. Kita akan bicara, kita akan menyusun rencana, kemudian kegiatan-kegiatan selanjutnya, dan lalu kita akan ke pemangku kepentingan di sekolah, kepada yayasan, kepala sekolah, agar kegiatan ini sepenuhnya didukung gitu oleh mereka. Iya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan untuk aksi tadi bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Amin, alhamdulillah. Sekarang Bu Anita, ya, sekarang bagaimana perasaan Bu Anita setelah cerita ke saya tentang permasalahan yang Bu Anita alami? Alhamdulillah ya Bu ya, jadi sedikit lega lah bahwa ada yang bisa mendengar saya, bagaimana harapan saya, kemudian permasalahan-permasalahan yang saya dapatkan di sekolah. Saya bingung saya bercerita kepada siapa yang bisa memahami ini gitu. Jadi alhamdulillah dengan percakapan ini saya setidaknya memiliki langsung gambaran yang jelas untuk nanti tujuan yang akan saya capai. Iya, baik Ibu, saya berharap apa yang Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar, kemudian juga berhasil tentunya ya. Mudah-mudahan Amin. semua itu bisa berhasil, sehingga kita sebagai pendidik bisa melaksanakan tugas kita dengan sesuai dengan prinsip KHD mungkin ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu. Terima kasih. Iya Bu. Apa ada lagi Bu yang ingin dibicarakan Bu? Alhamdulillah, saya rasa memang sudah cukup. Tadi udah banyak sekali saya berbicara, kemudian saya sudah dibantu untuk dibimbing, untuk terus menggali apa yang permasalahan-permasalahan, kemudian harapan-harapan saya udah kemudian menemukan, oh ya ini yang akan saya lakukan, saya lebih yakin lagi. Jadi itu mungkin saya rasa sudah cukup. Bu Maya, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan, sudah sempat menyempatkan waktu walaupun ini malam-malam. Mohon maaf banget Bu, tapi saya ucapkan terima kasih. Iya, sama-sama Bu Anita, sukses ya. Ya Bu Maya, sukses juga buat Bu Maya. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Maya selaku coach dan Ibu Adita selaku coachee. Luar biasa kegiatan coaching pada kesempatan kali ini baik sekali ya. Tadi setelah saya amati dari awal sampai akhir, Bu Maya sebagai coach sudah melakukan kegiatan coachingnya dengan baik. Bu Maya sudah menerapkan 3 kompetensi inti yang memang perlu dilakukan oleh seorang coach. Tadi Bu Maya sudah melakukan kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif, ya, dengan rasa dari apa yang disampaikan, curhatan, obrolan panjang dari seorang coach, yaitu Bu Anita. Terus tadi juga Bu Maya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot, sehingga itu memancing sebagai coaching untuk mau bercerita banyak, mau menggali menyampaikan informasi-informasi yang sebetulnya ini akan nyambung kepada pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang akan diajukan oleh Bu Maya. Luar biasa. Dan tadi Bu Maya juga dalam melakukan kegiatan coaching sudah sesuai dengan aturan Tirta, ya, ada tujuan, ada identifikasi, ada juga rencana aksi, dan juga terakhir tadi ada tanggung jawab. Hebat sekali ya. Terima kasih, jadi alhamdulillah sepertinya Bu Maya sudah paham betul
apa saja yang harus dilakukan sebagai seorang coach dalam kegiatan coaching kepada seorang coaching. Dan mudah-mudahan nih Bu Maya, ya nanti Bu Maya bisa menerapkannya di lingkungan sekolah kepada murid, kepada guru-guru juga, kepada sekolah juga, insya Allah ya Bu Maya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini ya, kegiatan coaching hari ini berdampak positif ya kepada Bu Maya juga, kepada Bu Anita juga. Yang penting paham dan bisa diterapkan nanti di lapangan, di sekolah, di satuan pendidikan masing-masing. Ya, itu saja semangat ya. Siap, Bu Anita. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.